dalam 10 tahun Islam tersebar ke seluruh dunia. Sehingga ketika buku itu dikritik, ini jangan diterbitkan. Tapi malahan sekarang menjadi bestseller, diterjemahkan ke berbagai literatur dunia. Ketika ditanya, beliau mengatakan Rasulullah adalah sebagai the best orang yang paling baik di dunia. Kita terbukti hanya tempo 10 tahun Islam tersebar. Nah, inilah sehingga dari sana dinamakan Madinah al-Munawwarah. Atau orang menyebutnya Madinatun Nabi, yaitu kota Nabi. Jadi kalau ada yang menyebut kota Nabi, yaitu identiknya dengan Madinah. Dan di sini Islam itu atau iman itu akan muncul kembali. Seperti ular kata Nabi itu yang Kenapa? Karena waktu di Mekah itu Islam itu diboikot. Maka di sini muncul kembali Munawwarah yang memancarkan cahaya. Dan di sini adalah tempat yang dijaga oleh malaikat. Tidak semua orang bisa masuk ke sini. Kata Nabi hanya orang yang iman saja yang masuk ke sini. Hanya orang pilihan saja yang bisa masuk ke kota Nabi. Mungkin semuanya bisa hadir. Amin. Kita adalah tamu-tamu Allah. Amin, amin, amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena itu ini adalah tanah haram kedua setelah kota Mekah. Siapa yang mengharamkan kota Mekah? Nabi Ibrahim. Siapa yang mengharamkan kota Madinah? Nabi Muhammad. Dan di sini adalah tempat banyak turunnya wahyu. Surga. Di mana turunnya wahyu? Kalau di Mekah itu di Jabal Nur turun surah Al-Alaq. Itu loh. Ketika di sini turunnya di mana? Dunia adalah di mana? Di Raudhah yang ibu-ibu tadi disebut. Kenapa orang pengen ke Raudhah? Dia pengen menikmati dengan ibadah. Semuanya hanya kita saja. Ayo kita kelok, kita mengenali masjid-masjid yang lain. Sisanya kita lanjutkan tausiahnya di Disa. Kita ke Masjid Al-Ghamamah. Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah.
Itu tapi jam 3 ada Taman Japati. Nah, Pak, ada Pak. Top. Ini ka dia heula. Ini ka dia heula. Coklat ada. Itu dia kata dulu. Masya Allah. Kita lanjutkan. Ya, Ibu dan Bapak jangan Iya, we. Iya nonton. Mau ringan. Ini nama Iya, we. Diikuti aja. Ini namanya Masjidul Ghamamah. Ya, kemudian ini adalah Masjid Ali. Mama. Masjid Ali. Ali bin Abi Thalib. Satu lagi sebelah sana dekat Pasar Kurma ada Masjid Umar. Tapi lumayan kalau Masjid Umar ini dari sini 3 kilo. Jadi saya nggak ke sana ya. Nah, kita pengenalan Masjid ini. Kenapa di sini dinamakan Masjid Abu Bakar Siddiq? Ini kan Masjid Nabawi. Jadi ini awal mulanya adalah rumah Abu Bakar Siddiq. Ini asalnya rumah karena peninggalan ini diabadikan menjadi sebuah masjid. Yaitu pada tahun ke-50 Hijriah. Dan dibangun sekarang ini adalah pada tahun 1255. Ini siapa? Sultan Mahmud. Ya, Sultan Mahmud kan Al-Utsmani. 50 Hijriah. Dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz dan sebagai khalifah. Kenapa Nabi di sini pernah melaksanakan sholat sunat Idul Fitri? Di waktu itu lapang dan rumah. Karena ketika melaksanakan sholat Idul Fitri dan lain-lain di lapang. Jadi ketika itu bapak bilang kalau kita tapi ini rumah kediaman kita lihat yang dibedakan. Kemudian foto dulu, foto dulu. Kita aja dulu ya.
Kemudian ini adalah Masjid Gomama. Gom itu artinya apa? Awan. Awan yang maju. Di sini juga, ya, di sini Nabi pernah melaksanakan apa? Idul Fitri. Ketika itu awan itu mendung sehingga turun hujan. Dinamakan sampai sekarang Masjid Al-Gomama. Ibu dan bapaknya Rasulullah, masjid ini biasanya nggak pernah dibuka. Kemarin bulan Juli ditutup, sekarang dibuka. Kalau mau ke dalam, kesempatan. Waktunya nggak lama, 5 menit saja. Al-Gomama juga sama, ya. Sekarang dibuka. Nah, untuk sholat kenapa kita tidak di sini? Kan hotel kita biasanya di sini ada wisata di Hayah Salam atau Johor Rosyid di sini, ya. Kenapa kita sholat nggak boleh di sini? Karena ini lebih depan daripada imam. Coba bayangkan posisi imam di mana. Nah, tapi kalau kita sholat di sini berarti berada di depan imam. Kayak gitu. Ya, untuk sholat usahakan sholat tetap aja di Nabawi. Di sini kapan kita mau masuk ke dalam? Pulang dari Nabawi, sikir pengen sholat sunnah duhanya di sini. Jadi untuk sholat pagi lebih bagus. Ya, saya kasih tahu bocorannya, payungnya ada 250. Apa saya hitung? 250. Ya, ini bisa menahan panas sampai 45 derajat Celcius. Jadi kalau musim panas Ramadan sampai kemarin itu ada payung, kemudian ada area ruangan ini air. Ya. Nah ini sekarang ada. Ya, sekarang sudah ini tapi ada kawasannya itu. Nah, ada airnya itu yang jadi bisa. Yuk kita lanjut. Nah, lihat nggak di Raudhah ada tulisan apa? Syafaati li ahlil kabair. Syafaat Rasulullah li ahlil kabair, bagi orang yang kabair, banyak dosa besar. Jadi kita tidak memungkinkan. Di sini ada tempatnya kita bertobat. Nabi mengatakan syafaatku, jangan khawatir, bagi orang yang berdosa besar pun akan terhapus ketika kita masuk ke sini. Apalagi tadi tertulis ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku yang sekarang dijadikan makam Rasulullah, wa mimbari dan mimbar Rasulullah, yang mimbarnya itu tuh ada sampai sekarang, raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Ibu bayangkan doa kita gak terasa ya, inilah yang dinamakan raudhah, taman surga. Di mana taman surga kita temukan kalau di Indonesia? Ada gak? Ada di majelis ilmu. Jadi ya, kata Ali bin Abi Thalib, jangan cari surga. Man kana fi thalabil ilmi wa kana fil jannah fi thalabiha. Barang siapa yang mencari ilmu, maka surga mencari kita. Jadi kita gak usah mencari surga, datang aja ke majelis ilmu, maka surga yang mencari kita. Jadi kalau di sini ada Raudhah taman surga, kalau di Indonesia taman surga itu adalah taman-taman ilmu, majelis ilmu itu adalah Raudhah. Ini dia, insyaallah nanti jadi pada ini namanya kaki kaidah. Ayo sambil menunggu yang belakang maksudnya. Ibu masih pulang? Sebentar aja ya, pelan-pelan aja ya. Sedikit lagi, nanti boleh kita kembali ke hotel. Ring sakabeh jalma.
warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melalui kota Nabawi ini, kita kelilingi ya, karena jarak juga, kemudian kasihan kita masih lama di sini ya, masih ada agenda yang harus kita ibadah, yang inti adalah ibadah umroh. Tapi ini ada sebuah taman yang diabadikan, namanya Taman Sakifah Bani Sa'idah. Pada tahun ke-11 Hijriah, ketika itu Rasulullah wafat, maka Rasulullah sudah memberikan isyarat siapa pengganti setelah Abu Qiyadah. Setelah Rasulullah sholat subuh yang terakhir yang tadi malam saya cerita itu, Rasul mengatakan setelah Abu Qiyadah penggantiku adalah Abu Bakar. Maka sahabat di sini ketika Rasulullah wafat itu kumpul siapa yang harus melanjutkan kepemimpinan itu, padahal Rasulullah belum dimakamkan. Sahabat sudah kumpul di sini. Ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali di sini. Di sini perdebatan sangat sengit sekali. Ya, sehingga pada tahun ke-11 Hijriah ini dipilihlah Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang menggantikan estafeta kepemimpinan baginda Rasulullah. Dan Abu Bakar juga di sini beat. Beliau sebagai khalifah pengganti baginda Rasulullah. Ini adalah salah satu taman yang diabadikan sampai sekarang sudah dihancurkan itu. Sakifah Bani Sa'idah. Tepatnya kita masuk di pintu 322 dari 322 boleh. Sakifah Bani Sa'idah, tempat apa kalau kita malah MPR-nya di sahabat belum semua di sini menentukan siapa kepemimpinan setelah baginda Rasulullah Sallallahu. Kita abadikan di foto di depannya ya, ibu-ibu ya.